Hai pecinta kehidupan, sobat GS Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Kenalin, balik lagi dan akan terus bersama aku, Yesa, aku dari GS Farm yang akan menemani kalian di 5 jam ke depan. Jadi untuk hari ini aku mau ngapain nih? Aku mau ajak kalian mengenal lebih dekat di GS Farm. GS Farm itu apa? GS Farm itu konsultan peternakan terbaik di kata-kata namanya realita. Iya guys, jadi buat teman-teman di Instagram itu ada kurang lebih 3 program. Yang pertama program Sultan Dr. Sultan, dari kalian yang mau investasi di DSK Fund mulai dari 100 juta aja. 100 juta kalian akan mendapatkan profit 500.000 per bulannya. Jadi kalian cuma tinggal setor uang ke kita, kalian duduk di rumah, kalian akan menerima profit tiap bulannya 500.000 seperti itu. Berlaku penempatan ya guys, misalnya kalian ngasih dalam sekitar 200 juta berarti profitnya hingga 1 juta seperti itu. Terus juga ada program yang menarik lagi namanya titip sapi. Jadi kalian beli sapi juta, titip kita akan mendapatkan makan 3 kali, lebih dari 3 kali sehari guys, bisa 4 sampai 5 kali kalau di sini. Dikasih makan, dikasih vitamin, dikasih energi. Terus juga ada yang namanya ini guys, program mitra usaha. Kalian akan dibantu membuat peternakan impian kalian seperti itu. Dibantu semuanya mulai dari kalau mau bikin kandang, kita bisa mencari digital super, kita bisa atau operasional lainnya. Ini cara bikin kandangnya pun kita bisa. Jadi kapan lagi Instagram akan membantu keperluan kalian untuk membuat peternakan impian kalian. Dari 3 program tersebut, jika kalian berminat bisa langsung menghubungi kita lewat DM atau lewat website atau lewat langsung WA, ada di profil kita seperti itu. Terus juga buat teman-teman di sini kita bisa melakukan 3 hal ya sekarang 3 hal: edukasi, rekreasi, dan investasi. Untuk investasi udah aku jelasin 3 program tadi ya. Untuk investasi udah aku jelasin 3 program. Setelah itu ada yang namanya rekreasi. Jadi teman-teman yang mau bersama keluarga, bersama teman, mau masuk ke DSK, mau belajar tentang peternakan, mau belajar tentang kehidupan, atau mau belajar tentang tanaman-tanaman pun boleh. Di sini ada berbagai tanaman. Jika kalian ingin memperkenalkan ke anak-anak kalian, boleh banget. Untuk saat ini HDM kita masih free, gitu kan? Kurang apa lagi ya, HDM-nya masih free nih. Ada yang komen. Masih kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur ya. Kalau kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur, langsung aja yang mau boleh langsung ke lokasi ya. Boleh langsung ke lokasi. Terus yang mau apa nih? Edukasi udah, rekreasi. Oh, edukasi belum guys. Jadi kalian kalau mau berwisata edukasi boleh banget di GS yang lagi ada di live. Aku jelasin lagi ya, nomboran kita itu hanya tadi apa aja ya. Ada ampas tahu, konsentrasi mineral, EM4, molase, dan juga jagung rebus dimasak jadi satu seperti itu. Terus juga kita diberikan pada pagi hari, jomboran di pagi hari, kadang juga sore. Pokoknya lebih dari 4 kali makannya di sini ya guys. Terus juga ada campuran jagung nih, campuran jagung itu juga, tapi jagungnya harus dimasak terlebih dahulu guys. Harus dimasak terlebih dahulu, baru dikasihkan kepada sapi seperti itu. Dan ini ada di belakang nih, ini namanya sapi jenis limosin ya. Aku jelasin tadi sapi jenis limosin.
warnanya, masih badan-badannya coklat. Kita yang sebelah sini harga 20 juta aja. Bisa nego banget, bareng-bareng negonya ya. Kalian bisa nego ke sini, minta harga berapa, nanti kita ladenin ya guys. 20 juta. Terus juga buat teman-teman aku mau jelasin apa ya. Kalian minta dijelasin apa? Hijauan ya. Hijauan ini boleh diberikan pada sapi. Tetapi setelah misal kalian istilahnya hijauannya diambil di hari ini, harus didiamkan dulu, harus didiamkan 1 hari. Untuk apa? Agar kandungannya dalam atau kandungannya itu bisa berbahaya itu bisa sedikit dikurangi guys. Terus juga harus dicoper itu juga penting biar sapi-sapi yang udah di SKK mudah untuk mengunyah atau mudah untuk memberi apa ya, yang intinya itu mudah untuk cepat gitu loh, jadi di pencernaan itu gitu. Terus juga buat teman-teman yang kalian masih bingung nih, sapi kita dikasih makan apa, bikin bisa dimanfaatkan di sekitar guys. Di Jawa itu nggak cuma rumput ya, bisa juga kita pakai mungkin tebuan jagung kayak di SKF, pakai tebuan jagung atau pakai tanaman-tanaman, mungkin daun melinju atau apapun itu, daun pokoknya di sekitar kita ya bisa dimanfaatkan guys. Terus juga nih bagi teman-teman yang mau ke GSK Farm pada saat hujan gini boleh banget. Karena apa? Karena suasana di GSK Farm saat hujan nih sangat-sangat syahdu ya guys, dingin nih. Jadi cocok nih buat yang mau rekreasi bersama keluarga tanpa harus mikir tiket masuk ataupun tanpa harus mikir ke sana bawa apa aja, boleh banget ke sini. Karena di sini kita akan membantu kalian, kita akan mengedukasi kalian, kita akan memberikan, bahkan nanti kalau misal kalian ke sini janjian sama kita dulu, mungkin dari owner, kalian bisa diberikan ini guys, kalian bisa diberikan es gratis, makanan gratis. Maka dari itu kalian langsung hubungi DM kita, atur jadwal, dan langsung kita ke GSK Farm seperti itu. Terus juga bagi teman-teman yang mau ke GSK Farm diusahakan tidak merokok ya guys. Yang mau main ke GSK Farm diusahakan tidak merokok. Untuk apa tidak merokok? Karena kita tidak ingin asap rokok itu mengganggu pernafasan pada sapi. Seperti itu guys. Terus juga nih, buat teman-teman boleh nggak bawa anak kecil? Boleh banget, malah aku lebih menyarankan kalian sama anak-anak kalian. Karena apa? Karena sapi, maksudnya bermain dengan sapi itu bisa menambah kepintaran anak atau menambah daya sensorik anak, menambah kepercayaan dalam diri anak. Jadi kalau misal di sekitar rumah kalian nih ada peternakan, segera ajak anak kalian ya guys untuk menambah informasi atau menambah pengetahuan mereka seputar ternak. Seperti itu. Jadi SKM hari ini lagi hujan ya guys. Jadi nanti kita mau bahas seputar pengolahan atau pemeliharaan sapi di musim hujan seperti itu. Jadi kalian tontonin terus nih YouTube kita. Nanti kita live 5 jam. Terus juga nanti kita ada tanya-tanya nih sama tim bidang pakan. Jadi kalian stay tune aja, tontonin terus di YouTube kita selama 5 jam. Nah ini kemarin aku udah upload YouTube mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian seputar GSK Farm atau seputar pakan. Itu banyak banget pertanyaannya yang muncul dan udah aku jawabin. Nantikan videonya nanti malam ya guys. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau belum follow, belum subscribe gitu, kita boleh di subscribe dulu ya
guys, boleh di subscribe dulu. Terus juga buat teman-teman aku mau ngasih tahu, jika kalian ingin ke program yang namanya penggemukan sapi, jadi kalian harus memberikan comboran di angka 80% ketimbang hijauannya. Jadi 80% comboran dan 20% hijauan. Kalau untuk sapi perah itu kebalikannya ya guys, 80% hijauan dan 20% comboran, seperti itu. Kalau di kita 80% comboran dan 20% ya benar hijauan. Jadi comboran yang diberikan lebih banyak ya guys. Nih mau dikasih makan nih, kita lihat mereka dikasih hijauan selainnya. Jadi teman-teman, sapi-sapi kita ini jam berapa ya? Ini jam 1 siang ya, jam 1 siang atau setengah 2, mungkin ada beberapa daerah setengah 2. Nah, jam 1 siang itu mereka jadwalnya makan pakai hijauan. Jadi hijauan di kita nih pakai kebun jagung ya guys. Kita lihat pemberian di sini. Oke, video selanjutnya. Dari resep comboran di GS.com itu ada apa aja kak? Jadi resep comboran di GS.com itu ada ampas tahu dicampur dengan konsentrat, dicampur dengan mineral itu. Terus juga dikasih ini guys, dikasih EM4, dicampur molase, dicampur air garam. Terkadang juga dicampur jagung sama kacang hijau seperti itu. Ada video ya guys dengan orang pandang untuk bertanya tentang pengolahan ataupun tentang manajemen kandang saat musim hujan. Jadi kan sekarang lagi musim banget hujan, jadi kita nanti mau bertanya-tanya kepada ahlinya tentang manajemen kandang saat musim hujan seperti itu. Terus juga bagi teman-teman, jangan lupa di subscribe dulu yang belum subscribe, terus juga di like video kita, terus juga jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya. Terus juga aku mau jelasin apa nih, teman-teman mau bertanya tentang apa. Kemarin kan udah sering banget membahas tentang inseminasi buatan. Nah, kita jika kalian ingin belajar tentang inseminasi buatan juga boleh banget mampir ke GS.com. Terus juga sapi-sapi yang ada di GS.com harganya mulai dari 15 juta aja. 15 juta bisa sampai ke langsung ke rumah kalian ya. 15 juta bisa bayar COD langsung ke rumah kalian seperti itu. 15 juta itu bisa dinego nggak kak? Boleh banget nih dinego. Kalau mau nego juga boleh banget, silahkan. Terus juga bagi teman-teman yang ada pertanyaan langsung aja DM ke kita ya. Boleh DM, boleh komen, biar kita nanti bisa membahas hal-hal penting lainnya ya. Terus juga yang harga 15 tadi umurnya berapa kak? Kita yang harga 15 juta umurnya masih 4 sampai 5 bulan ya guys, masih terdapat. Jadi kalau kalian mau lihat-lihat sapinya bisa langsung ke kita, bisa langsung cek-cek ke kita ya. Terus jangan khawatir karena sapi yang ada di kita itu adalah bakalan super, jadi dipastikan akan menjadi bakalan super. Buat teman-teman jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe dulu. Yang ada di live boleh kalian komen kalian asalnya dari mana aja nih. Ini juga jenis-jenis sapi yang ada di banyak banget sapinya guys. Ada sapi limosin, ada sapi simental, ada sapi BO, ada juga sapi Brahmus. Kita mau jelasin satu persatu gak nih tentang jenis-jenis sapi. Aku jelasin satu persatu ya. Sapi simental itu sapi yang di kepalanya ada putih-putihnya dan badannya kadang nggak semua badannya full coklat sih, tapi memang full coklat terus di kepalanya ada putih-putih. Terus ada juga limosin.
limosin ini yang full coklat ya teman-teman. Limosin itu yang full coklat. Kenapa ada limosin dan mental? Karena jenis sapi ini itu sangat cepat pertumbuhannya, terus juga bisa besar secara cepat ya kalau limosin dan mental. Terus juga ada sapi PO nih, peranakan ongol yang putih gede itu namanya sapi PO yang ada punuknya, di bawah kepala itu namanya sapi PO, peranakan ongol. Atau ada yang ngomong sapi Jawa, tapi kalau di sini kita manggilnya sapi PO. Sapi PO di sini ada 4 ya jumlahnya. Terus juga di sini ada sapi pegon, sapi pegon. Sapi pegon udah sering banget aku jelasin ya, mereka ini campuran antara simental dan limosin. Memiliki warna coklat dan putih, perpaduan coklat dan putih ya guys. Terus juga ada beberapa pegon di sini warnanya lebih abu-abu hitam gitu ya. Ada karolis nih, karolis tuh sapi langka ya, sapi langka karena di kita itu hanya ada satu dan susah banget nyari sapi karolis nih. Warnanya kok tempat-tempat bule gitu, tempat-tempat warna-warna coklat bule. Terus ada juga ini guys, sapi jenis Malbor. Di sini sapi Malbor itu sapi perah, kita kalau sapi perah hitam sama putih, tapi kalau kita coklat sama putih bagiannya. Jadi Malbor ini lebih gede-gede. Malbor seperti limosin dan simental, cepat jadi seperti itu. Terus juga bagi teman-teman yang pengen belajar tentang hewan sapi atau hewan ternak, boleh banget main ke GS Farm ya. Kita diberi makan dua jenis bahan menurut saya. Kita dikasih makan 2 jenis, ada pakai jonggoran, ada pakai hijauan. Yang terpenting ada hijauan ini, hijauan kita pakai kadang kebon, kadang rumput, kadang juga jerami. Jadi tergantung apa yang ada di sekitar kita, seperti itu. Terus juga kita juga kasih jonggoran. Untuk resepnya di sini aku jelasin ya. Stay tune. Ini adalah suasana GS Farm saat turun hujan. Bisa dilihat di sini pemandangan saat turun hujan guys, bagaimana syahdu sekali kan buat teman-teman yang mau main ke GS Farm, boleh banget nih. Nih kita lihat sapi-sapi yang ada di umbaran yang sedang kehujanan ya guys. Jadi di GS Farm memang cuacanya akhir-akhir ini sedang sering hujan ya kalau siang, jadi mereka masih suka bermain meskipun hujan. Nah nih suasana kandang umbaran kalau lagi hujan-hujan. Terus ini yang bawah juga udah angin. Suara hujan guys. Nah ini ada itik guys, kenapa kok ada itik? Buat mereka agar terhindar dari yang namanya ular. Jadi ular itu takut sama itik guys, pantasnya biar nggak ada ular di GS Farm, makanya ada itik. Oh ya guys, aku mau kasih tips ke kalian nih buat tips hewan ternak kalian gimana biar mereka saat hujan tidak terserang penyakit. Nah kan sekarang lagi musim
hujan, pasti sering sekali gangguan kesehatan yang sering muncul. Biasanya gangguan kesehatan yang sering muncul itu ada diare, terus juga cacingan, ada juga bovine ephemeral fever atau penyakit demam 3 hari. Penyebaran yang meningkat saat musim hujan. Penyakit ini dipengaruhi oleh faktor nyamuk. Tuh, faktor nyamuk juga. Penyakit non-infeksi yang berisiko meningkatkan saat musim hujan, yakni adanya luka atau trauma akibat kondisi kandang yang licin. Terus juga yang sering muncul saat musim hujan adalah populasi lalat di kandang nih. Hal ini perlu diwaspadai karena secara tidak langsung akan mengganggu aktivitas ternak. Nah, ini untuk memicu penyakit serta adanya lalat ya kalau kondisi kandangnya tidak bersih. Jadi aku mau kasih tips nih. Yang pertama, menjaga kesehatan ternak. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga ternak tetap sehat saat musim hujan ialah menjaga sanitasi. Terus kebersihan kandang. Itu dibersihkan ya guys setiap hari. Setelah itu hijauannya juga diberikan, perlu dilayukan terlebih dahulu guys. Jadi sebelum diberikan ke sapi, sebaiknya dilayukan dulu. Seperti itu. Pokoknya yang terpenting kalau lagi hujan-hujan gini adalah menjaga kebersihan kandang. Biar nggak ada lalatnya ya guys. Nah, terus juga saat hujan-hujan gini pasti yang menjadi masalah tuh ini ya guys. eh Kotoran dari sapi nih. Kotoran dari sapi, salah satunya caranya yang bisa dilakukan adalah pengumpulan dan penyimpanan. Jadi harus didesain kandangnya yang baik dengan sistem pengumpulan dan penyimpanan kotoran yang ternak beratap adalah langkah pertama untuk mencegah pencemaran limbah kotoran sapi. Dengan mengumpulkan dan menyimpanan kotoran sapi akan tertampung dan tidak akan terbawa aliran air hujan. Jika menampung penuh, kotoran sapi dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan bahan organik. Jadi ditampung ya guys, biar tidak terkena air hujan terus larut ke pemukiman-pemukiman. Tentu hal itu sangat menjadi meresahkan untuk kalian yang punya peternakan, apalagi yang dekat dengan pemukiman warga. Terus juga harus ada sistem drainase yang baik. Pastikan kandang sapi dan area penampungan kotoran mempunyai saluran drainase yang memadai untuk mengarahkan aliran air hujan agar tidak menggenang di sekitar lahan. Terus juga ada pengolahan limbah kotoran sapi nih, harus diolah ya guys. Bisa diolah menjadi pupuk untuk tanaman ataupun lain-lainnya seperti itu. Jadi banyak sekali ya pencemaran akibat kotoran ini yang tidak ditangani dengan maksimal. Salah satunya adalah pencemaran air dan tanah. Jadi kotoran sapi yang mengalir bersama air hujan akan menyebarkan berbagai bakteri, nitrogen, fosfor, dan amonia ke sumber air serta tanah di sekitar. Nitrogen dan fosfor yang masuk ke perairan mempercepat pertumbuhan alga yang akhirnya mengurangi kadar oksigen dalam air sehingga mengancam kehidupan ikan dan makhluk hidup dalam air lainnya. Jadi bisa menyebabkan hewan lainnya menjadi terancam dengan adanya kotoran sapi. Terus yang nggak kalah penting nih, bau dan polusi udara. Selain mencemari lingkungan, kotoran sapi yang terbawa air hujan dan tergenang di area sekitar bisa menimbulkan bau tidak sedap. Hal itu disebabkan oleh kandungan zat amonia yang ada dalam kotoran sapi. Seperti itu. Jadi udah tak kasih solusi, udah tak kasih sebab akibat. Jadi buat teman-teman diperhatikan lagi kebersihan untuk kandang di musim kemarau. Pastikan kandang selalu bersih ya guys, agar tidak ada penyakit-penyakit untuk sapi ataupun untuk warga sekitar yang ada di peternakan. Jadi harus selalu dipastikan kebersihannya seperti itu.
Guys, suasana kalau hujan tuh enak banget ya di PSK Farm tuh. Tapi sapi yang kecil-kecil tuh kalau hujan tuh suka bermain di luar ya guys. Nah ini lokasi kita buat temen-temen ada di Jalan Jawa Timur ya. Buat teman-teman yang mau ke sini boleh banget nih. Langsung aja main ke sini. Apalagi hujan-hujan. Kalau kalian hujan-hujan gini lagi pada ngapain guys yang di sana? Nih, kalau sapi-sapi di sini lagi pada bermain hujan-hujan. Seneng banget aku lihat sapi-sapi yang ada di sini kalau lagi bermain waktu hujan gini. Tuh, sapi-sapinya lagi berlari ke sana ke sini guys. Bisa dilihat. Nah, ini salah satu sapi-sapi yang bermain di GSK Farm. Kalau hujan-hujan begini mereka malah sukanya main guys. Nah ini suasana hujan, ada yang berteduh di bawah pohon. Sapinya ada yang berteduh di bawah pohon. Ada yang bermain dengan itik, ada yang berkumpul, ada yang berteduh di kandang. Seru sekali kalau di GSK Farm saat hujan seperti ini. Sendirian guys di bawah pohon, berteduh dia. Ada yang lagi makan juga itu, sapinya lagi makan. Teman-teman yang mau ke sini juga boleh banget ya, kita buka untuk umum. HTM free ya guys, yang mau main-main ke sini sama sapi boleh banget. Kita buka sampai pukul 5 sore. Di suasana hujan, gimana nih di daerah kalian juga lagi hujan kan? Ini adalah proses pemberian makanan hijauan di jam 1. Ini udah makan yang keberapa kalinya. Jadi sebelumnya itu hijauannya yang kemarin dicoper itu ya guys. Jadi harus dicoper dulu biar memudahkan sapi mencerna makanan dan lebih cepat dan efisien. Jadi kalau lebih kecil-kecil gitu kan lebih mudah ngunyahnya guys ketimbang yang gede-gede. Bisa dilihat setiap hari mereka dikasih makan lebih dari 3 kali sehari. Tuh, jadi lebih halus ya, lebih halus hijauannya ketimbang yang kemarin. Jadi itu satu pohon itu dicoper menjadi lebih kecil-kecil. Kalau kemarin karena choppernya rusak, jadi dipotongin pakai pisau sendiri. Jadi lebih efisien yang sekarang pakai chopper lebih kecil-kecil gitu ya guys. Nih suasananya di GSK Farm nih lagi hujan, sapinya makan dengan suasana hujan. Tuh lagi dikasih makan sama Kak Riki. Bisa dilihat sapi-sapinya sangat menunggu sekali dikasih makan nih. Ya teman-teman, jadi kalau sapinya mau dikasih makan tebon sebaiknya dicoper atau dipotongin
Satu pohon itu bisa dipotong 7 bagian ya, atau dicoper seperti punya kita juga boleh banget. Aku ngasih misal nggak ada chopper, aku ngasih alternatif dengan dipotongi sampai 7 bagian menggunakan celurit gitu guys. Hujannya lebat sekali ya guys, hujannya lebat sekali nih. Sapi-sapinya masih bermain dengan hujan lebat. Semakin lebat, sapi-sapinya semakin senang ya. Ini ada salah satu tim kandang yang sedang menuju ke kandang. Nih lagi prosesnya. Jadi semuanya bakal kebagian nih. Ini lagi dikasih makan nih sapi-sapi yang ini. Kita lihat sapi dikasih makan guys. Kita lihat sapi-sapi dikasih makan. Nih, hasil coperannya ya. Nih, dikasih makan. Meskipun hujan, jika saatnya ngasih makan, tetap harus dikasih. Meskipun hujan. Ini lahap sekali nih. Ini cuma dicoper aja ya hijauannya. Nggak ada campuran dan ini bukan fermentasi. Jadi ini baru. Kebunnya baru. Nggak difermentasi ya guys. Suka banget kalau sapi gini makannya lahap. Suasana hujan di GSK Farm guys. Jadi kalau lagi hujan ini suasananya enak banget di sini. Bener-bener hujan deras. Bisa dilihat di belakang yang tadi aku syuting dari tadi nih. Sapi-sapi kita saat hujan. Nih bisa dilihat. Sapi-sapi kita bermain saat hujan sangat mengasihkan banget nih bagi sapi. Terus juga meskipun hujan di GSK Farm ini tetap bekerja guys. Orang-orang di GSK Farm tetap bekerja memberikan makan kepada sapi. Bisa dilihat hujannya ini sangat-sangat deras ya guys ya. Sangat-sangat, meskipun deras kayak gini, di kita ini tetap aman ya guys. Karena safety first yang ada di GSK Farm. Terus juga bagi teman-teman yang udah tadi kan aku udah pernah bilang kayak di GSK Farm tuh ada investasi kayak investasi sultan atau program sultan yang dana kita mulai dari 500.000 kalian dapetin profit mulai dari 100 juta guys, profitnya 500.000 dan juga berlaku kelipatan tuh. Ini guys hujannya semakin deras ya, hujan semakin deras. Jadi ada sapi yang bisa dilihat bagaimana sapi-sapi, keadaan sapi saat turun hujan. Ini yang istirahat siang, yang saat ini tidur. Ada hewan yang sedang berlindung guys, ada ayam guys. Ada ayam yang sedang kehujanan, lucu. Wah, lihat ayamnya.
Terus ini sapi-sapi kita lagi pada tidur siang. Dingin-dingin enaknya emang tidur siang ya. Dingin-dingin nih emang enaknya tidur siang. Bisa dilihat mereka sedang menikmati hujan sambil tiduran. Jadi menikmati hujan yang deras ini sambil tiduran ya guys. Sebelah sana juga lagi pada tidur. Ada sapi yang lagi makan juga nih. Yang sebelah sini lagi makan nih. Yang sebelah sini lagi menunggu makan. Yang sebelah sana lagi makan. Dengan suasana hujan. Di GSK Farm lagi hujan deras banget. Ini aku lagi di kandang. Aku mau lihat di kandang kalau lagi hujan deras ini gimana nih. Karena lagi lampu mati. Lagi lampu mati ya guys. Kita lihat comboran. Nih hasil comboran. Ini nih comboran kita nih. Campurannya ada EM4, ada ampas tahu, molase, terus ada juga konsentrat. Gitu. Ini mau mencoper. Kemarin kan nggak kelihatan ya proses mencopernya. Nih kita lihat proses mencopernya di sini. Ini emang lagi hujan deras banget ya. Hujannya deras banget. Sampai nggak kelihatan. Ini proses mencoper. Jadi tadi sapi yang dikasih makan itu, ini proses mencopernya. Nih kita lihat lagi dinyalain, mesinnya lagi dinyalain. Di gudang pakan. Jadi teman-teman yang ada di gudang pakan saat ini sedang menyiapkan makanan. Meskipun hujan ya, yang aku lihat tadi nih. Bisa dilihat aku liatin habis ini kondisi hujan yang ada di GSK Farm sangat deras kembali ya. Jadi tadi sempat reda, tapi ini penampakan hujan yang ada di gudang pakan. Deras sekali pokoknya. Jadi buat teman-teman nih, dimanapun jaga kesehatan, soalnya lagi musim hujan. Aku sapi yuk. Ku senang sekali. Aku Surya. Putri. Sapi. Mau lihat sapi, mau lihat sapi. Habis hujan ya guys ya. Iya, habis hujan. Oke. Aku senang sekali membanggakan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 16, 17, 16, 13, 14. Salah ngitungnya. 11, 11. 8, 9. Masa cuma ada 9? Aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Aku senang sekali hadirkan. Bye-bye. Ayo, kelinci tapi udah pada keluar kayaknya.
Sapi, ayam, kelinci. Kelinci atau ayam? Iya, banyak hewan. Ya, banyak. Pokoknya banyak. Senang sekali. Dingin. Dingin banget. Dingin banget. Kuku aku. Kelincinya. Tuh. Ternyata kebebelan kalau masuk. Kebebelan. Ayam, kelinci. Yuk. Ayo masuk yuk. Itu tuh kelincinya. Ambil tuh. Curani. Ayo masuk. Tutup lagi Yun. Aku senang sekali. Hadirkan abu-abu Amelia. Amelia ikut. Oh, si abu bontot. Si abu. Ambil, gak bisa. Ambil dari situ. Ambil. Gak bisa tangkap Bud. Dari sana Bud kamu Bud. Abu putih. Sayang. Katakan kepada Eko dan juga Rindu. Yeay, kena. Embe, le awak, le embe. Taruh ikan. Awak, sini kena. Taruh. Jangan kabur. Sini aku aja. Aku senang. Bontot ketot. Bontot ketot. Udah dekil kamu. Iya, udah dekil sayang. Oh, anak pitik. Anak pitik. Put, warna putih. Warna putih. Mana? Tangkap Pak, tangkap. Bontot ketot. Bontot ketot. Bontot ketot. Iya, bontot ketot. Iya sayang. Dimandiin. Nanti masuk angin. Bontot iya dimandikan iya. Dingin nanti mati. Dia mau masih mati ya. Iya dingin cuy. Taruh. Dadah sayang. Sampai jumpa. Yuk udah. Ayam pesen. Ayam. Tak tahu. Yuk. Kita ke atas juga. Gas. Tuh. Tutup lagi. Senang sekali suka padaku, aku lebih sendiri senyumanku. Karena bilang cuma
Selamat datang dengan aku dan Kak Ratna. Di sini kita mau bahas nih yang dari tadi udah kita lihat suasananya kan karena hujan. Hujan tuh kita tanya ke Kak Ratna nih buat lebih meyakinkan teman-teman bagaimana sih perawatan sapi pada saat musim hujan. Boleh dijelaskan, Kak? Ya, untuk kita kan nggak bisa menghindari waktu musim hujan ya. Jadi salah satu eh, hal-hal yang harus diperhatikan itu tetap kebersihan kandang. Kenapa? Kalau musim hujan pasti banyak air yang mengenang. Jadi kita usahakan kandangnya itu tetap kering, tidak ada air yang mengenang, dia tidak ada jentik-jentik nyamuk. Terus juga ya apa kalau kandangnya tidak bersih nanti banyak lalat yang berkeliaran ya. Itu banyak banyak bakal lalat itu pasti banyak. Nah, untuk pemberian pakannya ini diusahakan pakannya tetap dilayurkan dulu. Nah, kalau bisa jangan sampai pakannya ini terkena air hujan. Itu ya. Kenapa kok nggak boleh kena air hujan? Nah, nanti ditakutkannya itu sapinya bisa kembung. Nah, kalau kembung, kalau kita nggak tahu, nggak tertangani dengan baik saat sapi kembung kita ditakutkannya sapinya bisa meninggal. Berarti memang penyakit yang sering terjadi saat musim hujan seperti ini tuh kayak kembung, terus cacingan gitu. Ya, cacingan juga bisa. Kembung, diare, cacingan sama demam. Demam 3 hari biasanya itu sapinya itu. Tapi kalau dari segi cuaca gini, sapi sukanya makan makanan yang kayak comboran atau hijauan? Lebih banyak ke hijauan nanti. Dia kan sukanya makan yang akhirnya nanti dia sukanya yang kering. Kalau sudah Musim hujan ini usahakan makannya agak kering daripada yang apa namanya basah. Gitu kan kalau musim hujan ini nafsu makan sapi itu pasti turun. Dia lebih tertarik makanan-makanan yang kering daripada makanan yang basah. Jadi memang setiap hari itu harus dibersihkan ya, Kak ya? Ya, kita harus bersih ya. Kita harus pantau kebersihan kandangnya. Terus untuk sapinya juga kita harus pantau karena dimanapun musim hujan pasti bawa efek ya. Kesehatan ternak itu pasti ada efeknya nanti. Karena itu tadi ya, mungkin kalau musim hujan tuh baunya itu kemana-mana ya. Nah, untuk solusinya mungkin dari kakak apa? Kalau untuk bau ya kita harus lihat dulu untuk kita lihat untuk kebersihan kandangnya ini untuk penuh alat apa tempat penampungan fesesnya ya itu yang lebih harus diperhatikan. Nah kalau bisa kita semprot sama kalau di sini ada ALK dia itu kayak bakteri pengurai gitu. Jadi ya memang apa namanya kita pasti bakteri pengurai aja biar nggak terlalu bau. Memang kalau masalahnya kalau hujan itu kan baru kita semprot kena hujan jadi kan nggak ngefek ya. Jadi kita harus benar-benar milih waktu kapan dan gimana kapan ya itu untuk penyemprotan bakteri pengurainya itu. Berarti memang harus dikasih bakteri itu tadi biar baunya tidak begitu menyengat ya. Iya kita kasih kita semprot sama bakteri biar bakterinya itu bisa mengurai apa fesesnya itu dia tidak terlalu bau. Berarti kalau dikasih seperti itu lebih bisa dimanfaatkan enggak Kak? Bisa jadi kompos, pupuk. Bisa, tapi kita harus ada apa pemberian bakteri lagi yang memang untuk khusus untuk pertanian ya itu kan cuma untuk diurai aja ya. Jadi itu cuma biar nggak bau aja ya. Jadi kita tambahkan E4 juga untuk ke pakannya itu untuk kecampurannya kita tambahkan E4 apa ya agak lebih banyak daripada biasa. Mungkin kalau lalat nih bisa diatasi nggak Kak? Bisa kita juga disemprot sama desinfektan khusus untuk lalat yang memang tidak berdampak ke ternak ya seperti itu. Tapi desinfektan dikonsumsi gitu apa enggak? Jangan. Berarti cuma di luaran aja Iya, ya? kita semprot. Nah, nanti kita pakai desinfektan, kita semprot. Nanti lalatnya ada yang mati, ada yang hidup dia akan minus lalat itu. Terus juga nafsu makan untuk sapi nih di musim hujan seperti ini. Hujan ini pasti banyak turun ya. Oh lebih turun ya. Kalau di kita kan karena hujan gini
Kayaknya Mainin mulu ya. ya. Nah, kalau untuk sapi tuh kebanyakan turun. Jadi kita harus upayakan ya kondisi kandang itu yang nyaman, yang kondisinya agak hangat. Berarti lebih dikasih comboran, dikasih hijauan ya, biar Iya, lebih. Hmm. Terus juga ada porsi yang lebih nggak kalau waktu gini kak, misal campurannya lebih banyak, hijauannya lebih banyak. Kita kasih hijauannya agak sedikit lebih banyak karena kita kasih vitamin. Oh, berarti kalau musim hujan sih dikasih vitamin ya, Vitaminnya kita lebih kasih biar apa ya, biar buat jaga imun aja Hmm. untuk sapinya. Tapi untuk penyakit tadi itu lebih mudah. Untuk penyakit untuk sapi itu lebih mudah diobati waktu musim kemarau gini atau musim hujan ya? Kalau untuk penanganannya ya sebenarnya lebih mudahnya itu waktu di musim kemarau mungkin ya karena bisa ditanyakan untuk kepada dokternya ya. Besok ya guys. Bisa ya. Kesehatan tentang Tetapi balik lagi kalau kita tahunya tuh hari hanya langsung ya maksudnya ada yang sakit kita tangani itu biasanya cepat daripada sudah 1-2 hari baru tahu oh ini sakit. Nah itu penanganannya bakalan lebih lama kayak gitu. kalau musim hujan gini pastinya stok buat pakan lebih melimpah ya? Ya lebih melimpah tapi kita harus tahu kalau bisa untuk memotong hijauan ini saat matahari sudah tinggi jadi kita nggak boleh potongnya itu pas waktu masih pagi ya nanti baru benar-benar pagi ini takutnya dia baru kena ada air embun itu kan juga keras untuk ke lambungnya sapi Oh, nggak boleh ya? nggak boleh Sore berarti ya, untuk teman-teman sobat ngarit mungkin nih, ya jam waktu 9-an terbaik ya pagi waktu terbaik 8. untuk ngarit itu jam ya mungkin setelah matahari agak tinggi ini sekitar jam 8 pagi ya sampai jam 12-an siang lah itu kak sebelum sore hujan gitu lah. kak, sore gitu. Sore bisa Tapi kan Tapi kondisi kan hujan ya. kalau kondisi hujan ya jangan usahakan waktu hujan itu enggak ngarit dulu enggak nyari rumput ya Terus juga kalau kita menandan air hujan gitu untuk sapi boleh nggak kak? Airnya untuk air untuk air minum minumnya. tahu saya masih belum ada penelitian ya tapi tahu saya itu enggak jangan lebih baik jangan karena air hujan Hujan. itu kan pH-nya Lebih tinggi. lebih Ya. tinggi ya asam ya Lebih ya asam. ya jadi ditakutkan itu nanti berdampak di sapi Ya kayak tadi air embun gitu. air embun itu kan kerasnya kita di sini itu pakai air PDAM untuk sapinya untuk minum sapinya biar karena kita tahu air PDAM itu kan yes kualitasnya kan pasti sudah terjamin ya walaupun nanti mungkin ada beberapa yang enggak ya yang penting kita tahunya air PDAM itu terjamin biar biar sapinya waktu minum itu tidak terjangkit sama penyakit. Jadi kalau musim hujan nih harus benar-benar diperhatikan banget ya. Mulai bahaya. dari jam ngarit yang baik di antara matahari udah berada di atas kepala. Terus nggak boleh pakai air hujan guys. Terus juga perlu di ini nggak kak? Misal kita ngarit atau ngambil rumputnya sore hari, dikasihkan langsung apa harus didiamkan? Kita harus didiamkan sampai diangin-anginkan biar kadar airnya itu berkurang. Kalau kita takutnya kita langsung dikasihkan dikonsumsi langsung itu bisa sembuh karena kadar airnya kan terlalu tinggi apalagi dengan posisi sudah hujan ya. Jadi takutnya dia kembung. Kalau musim hujan gini rata-rata rumputnya dikasihkan per ekor sapi itu berapa persen perbandingan sama comboran? Kita pakainya sama comboran ya. Itu sekitar 60-40%. Berarti lebih banyak hijauannya ya. Kita usahakan tuh hijauannya yang lebih. Kadang kan sapi ya, kodratnya sapi itu kan makan hijauan ya, makan rumput ya. Jadi kita kembaliin ke kodratnya dulu. Mumpung hijauan ini kalau dia melimpahkan untuk saat ini. Kalau kita nggak dikasih kan nanti takutnya waktu kemarau dia nggak ada dia nggak. Nah itu nggak sempat konsumsi ya. Tapi kalau ada peralihan dari musim hijau ke musim hujan ke musim dari kemarau ke hujan ada peralihan nggak kayak sapi tuh
susah makannya atau sapi nggak mau makan gitu? Bukan nggak mau makan ya, lebih ke penurunan nafsu makan aja. Jadi yang Oh. biasanya dia habis, ketahuannya itu nanti kalau waktu kita kasih comboran, itu biasanya dia bisa habis 2 kali. Itu paling cuma satu kalinya cuma dimakan separuh. Itu sudah tanda-tanda oh mungkin dia udah nggak mau lagi gitu kan. Lagi kalau cuacanya mendung terus udah benar-benar turun makan apa konsumsi pakannya itu. Tapi itu berpengaruh nggak sama berat badan Ya dari nanti tetap sapi? berpengaruh. Jadi Makanya ya lebih dibanyakin ke hijauannya ya iya, biar kita biar kita tuker ya mm, untuk hijauannya yang kita kasih lebih banyak saat ini biar nutupin untuk kebun yang makan comboran ini. jadi gitu guys. Jadi harus kan camborannya kalau musim kemarau itu mereka berkurang guys. Jadi Kalau musim kemarau dia lebih banyak makan ya comboran. di musim kemarau lebih banyak. Tapi kalau musim hujan mereka lebih sedikit. Nah diatasi dengan perbanyak pakai hijauan gitu biar sapi-sapi yang ada di KSK Farm tetap gede-gede. Terus untuk pengukuran sapi dan lain-lain di musim kemarau ini tetap dilakukan nggak Kak? Musim hujan Oh, di musim hujan ini. tetap kita usahakan 1 minggu sekali untuk melakukan pengukuran ya biar kita tahu untuk apa pertumbuhan sapinya ini. Tapi kalau sapi-sapi di GSK Farm gini, kalau musim kemarau gini tetap dibersihkan lebih ekstra seperti lebih ekstra dari dulu atau emang kayak biasanya aja? Untuk pembersihan kandangnya di musim hujan jadi kita harus lebih banyak membersihkan ya apalagi kalau ada genangan air. Jadi kalau untuk pembersihan kandangnya di musim hujan ini kita harus lebih ekstra ya. Ekstranya ya kita jangan sampai ada air yang mengenang. Takutnya nanti ada jentik nyamuk, bibit apa namanya cacing kayak gitu kan. Bisa mungkin kita keringkan walaupun ya apa namanya nanti hujan lagi pasti basah lagi tadi sebisa mungkin kita kondisi kandangnya kering. Kalau sapi-sapi yang hujan-hujanan itu Kak, itu perlu dibersihkan nggak? Kan ada nih yang di Diumbar gitu kandang-umbaran. ya. Nah, kalau bisa memang kalau yang di umbaran waktu hujan kita masukkan. Takutnya dia kena demam. Terus eh, kalau dia sampai makan hijauan yang kena air hujan, takutnya itu dia kena itu bibitnya cacing. Jadi hijauan yang pakai air hujan itu lebih mengkhawatirkan atau Bukan kurang gini ya, bukan mengkhawatirkannya itu gini. Ditakutkan kalau ada air hujan yang mengenang, terus ada bibitnya cacing ya, cacing di sana, terus dimakan sama kena rumput, dimakan sama sapi, sapinya bisa cacingan. Nah, kalau bisa itu kan kita keluarkan waktu diumbar pun ya, kita keluarkan setelah matahari sudah tinggi. Terus sudah agak tinggi lah, maksudnya sudah ada matahari, terus kita keluarkan sapinya untuk diumbar itu boleh. Tapi kalau hujan kita lebih baik dipandangkan saja. Terus kalau untuk pakan nih, kan biasanya kalau musim hujan tuh lebih cepat jamuran atau gitu. Ya, Nah, lebih kan. itu solusi Lebih buat cepat teman-teman gitu. berjamur ya, karena kan lembab. Nah, kalau solusinya ya dibuat silase atau fermentasi. Atau bisa juga dibuat hailase. Kalau hailase itu kan kalau sudah benar-benar kering, apa namanya kayak jerami ya. Nah, itu dibuat kayak pemanfaatan di apa pengolahannya itu dimampatkan sama kayak buat silase kayak gitu. Tapi dalam kondisi yang sangat-sangat kering kalau silase. Nah, kalau silase itu masih basah, masih setengah basah lah intinya, nggak terlalu kering. Mungkin kalau dari kita menyiasatinya lebih ke Silase. sama ini ya, fresh kayak misal satu Iya, hari. terus kita usahakan sekali dapat kita langsung konsumsikan. Jadi nggak baik juga ya kalau nyimpen pakan terlalu lama. Soalnya Apalagi dia musim. punya kandungan air yang tinggi kan. Selain berjamur, dia cepat busuk juga. Nah, kalau sudah busuk kan kalau diberikan ke ternak juga ternaknya jarang mau makan gitu. Nah ini Kak, konsentrat ini kan juga kalau di lembab-lembab itu bisa menyebabkan mereka cepat rusak Gumpal gitu ya. ya. Iya, makanya kita kalau konsentrat itu untuk penyimpanannya bawahnya konsentrat kita kasih palet. Nah, dia tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Nah, untuk
ditaruhnya kita juga kasih jarak dari tembok sekitar 10 cm ya, Iya. biar dia ndak bersentuhan langsung dengan tembok sama tanah. Itu insya Allah sih masih bisa bertahan 2-3 bulan. Berarti itu ya solusinya buat kalian yang naruh konsentrat pelet. Terus kalau buat ampas tebu nih, ampas tebu, ampas tahu susah didapat nggak sih Kak kalau musim hujan gini? Sebenarnya kalau ampas tahu itu nggak ngikutin musim ya. Hmm. Kita kan ngikutin dari pabriknya aja. Jadi bisa kalau pabriknya yang berhenti beroperasi ya kita pasti kesulitan dapat ya. Tapi tahu saya sih eh, kalau ampas tahu itu nanti hubungannya sama ini kedelai, tanaman kedelai. Kalau memang tanaman kedelainya nggak panen ya kemungkinan kita akan kesulitan. Kalau Udah nggak musim panen. gini banyak kerusakan di ampas tahunya. Kalau itu tergantung kita taruhnya ya, apalagi kalau ditaruh di luar ruangan yang nggak ada penutupan atasnya, nggak ada atapnya ya, kemungkinan ya rusak. Tapi memang kan ampas tahu itu kalau bisa kan kita siram setiap hari. Tapi kalau kena air hujan gitu nggak bahaya. Hmm, Kan sama asam. iya, ya itu berbahaya ya. Makanya di sini kita kasih atap ya untuk ampas tahunya Iya. itu. Jadi nggak boleh langsung Iya. terkena sini Iya. hujan ya. Hujan sama sinar. Kalau bisa juga untuk ampas tahu itu sekali datang ya habis. Jadi kan nggak bisa nandur untuk 2 atau 3 hari karena pasti sudah bau banget kalau 2-3 Kalau hari ampas itu. tahu gitu ya. Iya. Jadi apalagi di musim hujan nih kalau bau dikit langsung menyebar kemana-mana. Iya. Jadi kita Iya, harus kita mengurangi bau-bau yang kurang. mengurangi, terus kita juga harus benar-benar bisa menyiasati ya gimana caranya biar nggak bau, terus, biar sama-sama enak ya. Iya. Apalagi sekarang musim hujan. Terus kalau kan kita dari kita itu farm kita tuh di atas kan. Terus bawah itu rumah-rumah. Kalau misal bau apa-apa nggak sedap Iya. itu bisa sampai ke bawah gitu. Jadi kita mengurangi bau-bau yang tidak sedap gitu sekarang ini. Gimana nih guys informasi tentang penanganan hewan ternak atau penanganan pakan hewan ternak di musim hujan? Kalian cukup informatif juga informasi kita nih buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.